Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum melakukan praktikum, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat-alat yang digunakan adalah tabung reaksi, alat uji daya, baterai, dan lampu. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah natrium klorida, natrium bikarbonat, dan gula. Selanjutnya, langkah percobaan. Langkah percobaan pertama yaitu merangkai alat uji daya. Langkah kedua, yaitu proses pembuatan larutan. Dengan mencampurkan 2 sendok teh natrium klorida, soda kue, dan gula ke dalam 100 ml air. Langkah selanjutnya, uji coba daya hantar listrik. Dengan memasukkan alat penguji daya ke dalam larutan sampel. Natrium klorida dengan lampu menyala terang, natrium bikarbonat lampu menyala redup, dan pada gula lampu tidak menyala. Lalu, kenapa ada lampu yang dapat menyala dan ada yang tidak? Mari kita lihat secara mikroskopis. NaCl ketika dilarutkan dalam air akan terionisasi sempurna menjadi ion Na+ dan ion Cl-, sehingga ion tersebut akan menghantarkan elektron dari baterai melewati lampu sehingga lampu akan menyala terang. Sedangkan natrium bikarbonat ketika dilarutkan dalam air akan terionisasi sebagian, sehingga hanya sebagian ion yang akan menghantarkan elektron dari baterai melewati lampu sehingga lampu akan menyala redup, dan terdapat sedikit gelembung gas di sekitaran elektroda. Jadi, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena terdapat ion-ion yang bermuatan. Lalu, mengapa ada lampu yang dapat menyala redup dan ada pula yang menyala terang? Jadi, larutan elektrolit terbagi lagi menjadi 2. Larutan yang lampunya menyala redup adalah elektrolit lemah, sedangkan larutan yang lampunya menyala terang adalah elektrolit kuat. Apa yang mempengaruhi kekuatan elektrolit suatu larutan? Pertama, jumlah ion yang dihasilkan, di mana pada larutan elektrolit kuat menghasilkan banyak ion dalam larutan, sedangkan pada larutan elektrolit lemah hanya menghasilkan ion dalam jumlah sedikit. Kedua, konsentrasi larutan. Pada larutan dengan konsentrasi rendah, ion akan mudah bergerak sehingga daya hantarnya semakin besar, sedangkan pada larutan dengan konsentrasi tinggi, pergerakan ion akan sulit sehingga daya hantarnya menjadi lebih rendah. Dan ketiga, derajat ionisasi. Pada elektrolit kuat, derajat ionisasi sebesar 1, dan elektrolit lemah lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Kemudian larutan gula. Gula ketika dilarutkan dalam air tidak mengalami ionisasi sama sekali, sehingga tidak ada ion yang akan menghantarkan elektron dari baterai melewati lampu sehingga lampu pun tidak menyala. Lalu, apa yang membuat lampu tidak menyala? Secara mikroskopis dapat diketahui bahwa molekul-molekul gula tidak ada yang terurai menjadi ion-ionnya, sehingga tidak terjadi transfer muatan. Hasilnya, larutan tidak dapat menghantarkan arus listrik dari baterai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan daya hantar listriknya, larutan terbagi menjadi 2. Larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa nyala lampu atau timbulnya gelembung gas. Dan larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan tidak memberikan gejala apa-apa. Kemudian, larutan elektrolit dibagi lagi menjadi 2. Larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.